Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada presentasi kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya dari kelompok 6 untuk mempresentasikan presentasi kami dengan judul Pengelolaan Zakat. Kelompok 6 terdiri dari saya, Mukarramah Khairunisa, NIM 201221005. Yang kedua, Nikmatun Hasanah, NIM 201221012. Yang ketiga, Nabila Regita Cahyani, NIM 201221036. Yang keempat, Anissa Nurrohmah, NIM 201221037. Yang kelima, Zelzadila Intan Cantika 201221011. Baik, menginjak subbab yang pertama, yakni terminologi amil zakat. Secara bahasa, amil berasal dari kata amila ya'malu yang bermakna atau melakukan sesuatu. Kata amil adalah isim fa'il yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang menginjak subbab yang kedua, yakni mengenai histori pengelolaan zakat. Sebelum mengetahui histori tentang pengelolaan zakat, kita pahami dulu konsep dasar pengelolaan zakat. Konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Makna ayat tersebut adalah bagi setiap muslim wajib baginya untuk membayar zakat yang telah ditetapkan. Lalu pandangan-pandangan para ulama tentang pengelolaan zakat sebagai berikut. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Lalu para ulama juga berpendapat bahwasanya para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak baik berupa uang maupun barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Yang kedua, mengenai sejarah pengelolaan zakat. Yang pertama, sejarah pengelolaan zakat zaman Rasulullah SAW. Menurut catatan sejarah, zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Namun, para ahli hadis memandang bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriah. Pada masa Rasulullah SAW, zakat merupakan pendapatan utama negara. Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Dan pada masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada beberapa hal berikut. Di antaranya benda logam yang terbuat dari emas, benda logam yang terbuat dari perak, dan binatang ternak. Selanjutnya, sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Pada era kolonial Belanda, pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial, karena dianggap zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan kolonial Belanda. Hingga pada akhirnya, pada awal abad ke-20, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonansi
Pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 yang berisi tentang pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun negara Republik Indonesia tidak berdasarkan salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kemungkinan bagi pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Pada tahun 1951, Departemen Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor A-7-17367 pada tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat. Lalu, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam, utamanya dalam penerapan zakat, sesuai dengan anjuran Presiden pada pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau yang disingkat BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Pada masa Orde Baru ini pula, Menteri Agama pada tahun 1968 mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Pemerintah Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal. Setahun setelah adanya reformasi 1998, yakni tepatnya pada tahun 1999, muncul Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Munculnya undang-undang tentang pengelolaan zakat diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau BAZ yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintahan. Lalu, pada pasal 4 pada Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat ini harus berlandaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Menginjak subbab yang ketiga yakni kewajiban zakat dan pajak. Pengertian dan kewajiban zakat dan pajak. Zakat adalah sebuah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran, tetapi sebuah keharusan bagi yang mampu. Sedangkan pajak adalah iuran yang dibebankan kepada masyarakat dalam suatu negara. Pajak sendiri dapat bersifat dipaksakan, dan apabila tidak dibayar maka dianggap terhutang. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya memiliki urgensi wajib yang sama. Pendapat MUI yang tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak mengandalkan umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Yang selanjutnya,
Persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak. Persamaan zakat dan pajak. 1. Zakat dan pajak keduanya bersifat wajib dan mengikat atas kepemilikan harta benda. Apabila melalaikannya akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus dibayarkan kepada lembaga resmi yang mengaturnya sehingga tercapai tujuan dan penyalurannya dari zakat dan pajak. Yang ketiga, dari segi tujuan, keduanya memiliki kesamaan, yakni untuk menyelesaikan problem atau masalah ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Perbedaan zakat dengan pajak. 1. Zakat adalah sebuah pengimplementasian ketaatan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak adalah sebuah bentuk ketaatan sebagai warga negara kepada pimpinannya. Yang kedua, zakat telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, sedangkan pajak diatur oleh hukum kenegaraan. Yang ketiga, zakat wajib dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu, sedangkan pajak wajib dikeluarkan bagi seluruh warga negara. Lembaga zakat di Indonesia. Lembaga zakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga amil resmi negara, diantaranya 1. Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua, Dompet Duafa Republika. Yang ketiga, Inisiatif Zakat Indonesia. Yang keempat, Yatim Mandiri Surabaya. Yang kelima, NU Kerlazis NU atau Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Yang keenam, Lazismu atau Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Yang selanjutnya, hikmah pengelolaan zakat. Hikmah pengelolaan zakat. Beberapa hikmah yang akan didapatkan jika kita melakukan pengelolaan zakat, diantaranya 1. Menolong orang susah dan lemah dalam hal ekonomi agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluknya. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.